Kuswanda. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai strategi agent properti di saat masa-masa corona ini. Bagaimana kiat-kiatnya supaya Anda tetap survive di dalam masa-masa tersebut. Nah, yang pertama saya ingin bahas adalah mengenai dampak corona bagi ekonomi. IHSG terjun bebas. Tidak pernah IHSG koreksi sebegitu dalam jangka waktu yang sangat singkat. Semua orang panik. Semua orang pengen melepas saham mereka. Jadi drop sudah tembus di angka di bawah 4.000. Sekarang sudah 3.000 sekian. Pertanyaannya apakah akan turun lebih jauh? Itu kita tidak tahu. Tetapi luar biasa dropnya. Nah, yang kedua adalah rupiah. Rupiah sudah tembus di level 16.000. Ini tidak baik bagi ekonomi. Dan juga yang industri retail dan pariwisata itu yang paling terdampak. Banyak penerbangan yang cancel, banyak tour and travel yang cancel, dan sektor ini sangat-sangat terpukul. Nah, terus kemudian industri retail. Saya kebetulan tinggal di sebuah apartemen di atas mall di Surabaya. Sabtu Minggu kemarin saya kebetulan jalan-jalan pengen melihat situasi. Gimana sih situasi mall di saat corona sekarang ini. Dan ternyata sungguh memprihatinkan. Restoran-restoran yang biasanya ramai, toko-toko yang biasanya ramai, hari-hari ini itu sungguh mengenaskan. Tidak ada orang, ya kan? Jadi sektor retail sungguh sangat terpukul. Nah, kita tidak tahu dampaknya seberapa lama. Tapi apabila ini berlangsung lama, maka prediksi saya banyak perusahaan yang akan kolaps. Dan jika banyak bisnis dan perusahaan yang kolaps, artinya apa? PHK akan besar-besaran terjadi. Nah, itu yang kita tidak ingin harapkan hal itu terjadi. Nah, terus juga konsumsi dalam negeri yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Ini juga menurut saya terdampak sangat keras dengan adanya virus corona. Jadi orang-orang mulai mengurangi spending, mengurangi pengeluaran mereka, yang akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi para ahli ekonomi di Indonesia memprediksi seharusnya tahun ini berada di level 5%. Tetapi dengan adanya virus corona, tiba-tiba dikoreksi jadi 4%, tetapi tiba-tiba dikoreksi lagi tapi tidak tahu seberapa pertumbuhan. Menurut saya, jangankan mengharapkan pertumbuhan, untuk bisa survive aja di masa sekarang itu sungguh luar biasa. Jadi saya sih berharap juga dampak corona ini tidak berlangsung sedemikian lama. Semoga pemerintah Indonesia, pemerintah Pak Jokowi bisa dapat memberikan kepercayaan kepada market mengenai corona tersebut. Nah, tetapi di tengah begitu banyak berita negatif, tetap ada hal yang positif di tengah wabah corona ini. Nah, apa itu? Nah, ternyata saya beberapa hari lalu saya telepon teman saya yang kebetulan sebagai supplier dari consumer good. Ternyata bisnis masih berjalan normal. Itu good newsnya. Jadi tidak semua sektor ternyata terdampak oleh corona. Consumer good seperti apa? Misalnya makanan ringan ya, seperti mie instan, terus kemudian minuman, itu masih
berjalan dengan normal. Nah itu good news. Jadi saya berpikir wah masih ada nih harapan, ya kan. Terus juga beberapa hari ini pemerintah Jokowi juga sudah mendatangkan begitu banyak alat rapid test untuk mengetes orang-orang yang positif corona ataupun orang-orang yang diprediksi atau diperkirakan terjangkit. Nah, ini hal berita yang bagus. Dan juga saya dengar juga importir di Jakarta sudah mendatangkan alat rapid test ini dalam jumlah yang masif dan mereka siap distribusikan di market. Nah, ini berita yang positif di tengah masa-masa yang tidak menentu ini. Dengan adanya rapid test yang bisa dijangkau dengan harga yang murah dan juga ketersediaannya juga ada, maka ini akan menekan angka corona dan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, terus hal positif yang ketiga, kesadaran masyarakat mengenai social distancing itu sangat menolong. Jadi dengan adanya mal-mal yang sepi, jadi orang sekarang sudah mulai menghindari keramaian. Nah ini yang positif. Jadi dengan adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi mengenai bahayanya corona tersebut, itu dapat mempercepat atau memperlambat virus corona ini penyebarannya, sehingga angka penyebarannya dapat ditekan secara dramatis. Ya. Nah, terus berita positif yang keempat. Kemarin kira-kira dua hari yang lalu saya melihat TV One. Itu ternyata dari 80% positif atau penderita virus corona ternyata hanya mengalami gejala ringan. Gejala ringan artinya apa ya? Ya mereka tidak sakit secara parah. Jadi kemungkinan sembuh sangat tinggi. Nah itu berita positif yang keempat. Berita positif yang kelima, Cina sudah mengumumkan untuk tidak lockdown lagi. Pabrik-pabrik sudah mulai produksi lagi. Ini berita yang luar biasa. Jadi dengan Cina sudah tidak lockdown dan mereka sudah kembali produktif, itu good news bagi global ekonomi. Jadi kita berharap berita-berita positif ini dapat mengembalikan rasa percaya diri kita, positive thinking kita akan masa depan yang ada di depan mata kita. Nah, terus apa sih dampak corona ini bagi industri kita? Ketakutan masyarakat akan cepatnya penularan virus corona membuat jumlah respon dan viewing properti turun tajam. Saya di kantor selalu mengukur berapa banyak sih respon yang ada, berapa banyak viewing yang ada, itu saya ukur. Memang ternyata respon dan viewing itu turun tajam. Bisa turun lebih daripada 50%. Orang takut untuk berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan kita sebagai agent properti. Orang takut. Nah, jadi kalau saat-saat sekarang jumlah respon Anda kurang, jumlah viewing kurang, itu hal yang menurut saya sangat wajar. Nah, terus saya dengar juga transaksi properti di notaris jadi lambat, diakibatkan sejumlah instansi terkait menerapkan liburan sementara. Jadi mestinya transaksi bisa dalam waktu 2 minggu bisa molor. Nah itu yang kita sebagai agent properti harus siap. Nah terus yang ketiga, itu juga kita sendiri mengalami banyak transaksi yang seharusnya transaksi jadi pending. Mereka mau ngasih tanda jadi sudah di harga, tiba-tiba klien bilang sorry ya,
Kita pending sampai kira-kira bulan Juni, bulan Juli, ya itu yang terjadi. Ya, well, itu hal-hal yang kita tidak bisa hindari, tetapi itu yang terjadi. Jadi itu dampak bagi kita. Nah, maka dari itu dengan berbagai keadaan, dengan berita positif, berita negatif, terus juga dengan dampak kepada industri properti kita. Nah, saya akan sedikit hari ini memberikan tips mengenai strategi apa yang kita bisa lakukan di masa-masa sekarang ini. Nah, semoga strategi ini bisa membantu teman-teman sekalian. Nah, yang pertama dan yang paling penting di episode sebelumnya saya selalu ngomong bahwa yang strategi yang pertama yang paling penting adalah menjaga pikiran positif kita. Itu penting sekali. Jangan sampai pikiran kita selalu diisi hal-hal yang negatif. Nah, akhirnya apa? Membuat kita tidak melakukan apa-apa, ya kan? Nah, jadi bagaimana cara menjaga pikiran kita supaya tetap positif? Nah, dengan banyaknya berita di sosial media, terutama berita negatif seputar corona, ini membuat banyak agent, banyak orang itu menjadi overreacting. Mereka ketakutan berlebihan. Dan ketakutan berlebihan tersebut, hati-hati nih, dapat memicu stres. Nah, jadi kalau stres itu muncul, ketakutan itu yang sangat amat itu muncul, stres muncul, hati-hati. Itu bisa memperlemah daya tahan tubuh kita terhadap virus corona. Itu nggak baik. Jadi setakut-takutnya kita, coba kita harus manage supaya ketakutan itu kita minimalkan. Jangan sampai overreacting. Itu yang saya pikir ya harus dijaga ya. Nah, terus tips yang kedua untuk menjaga pikiran kita positif adalah jaga pikiran kita dengan berita-berita yang positif mengenai corona tersebut. Nah, dengan kita terus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, pikiran kita jadi positif. Tapi kalau pada saat kita mengisi pikiran kita dengan berita-berita negatif, akhirnya yang terjadi apa? Overreacting. Ketakutan yang berlebihan. Nah, itu yang menurut saya bahaya, ya kan? Jadi tetap jaga. Dan juga satu hal yang dalam menjaga pikiran positif ini, kita harus selalu punya pikiran anggapan bahwa begini. Ada orang mungkin agent yang beranggapan bahwa kondisi kayak begini mana ada sih orang yang cari properti. Ada. Berita bagusnya adalah ada. Masih ada orang yang cari properti, baik beli ataupun jual ataupun sewa. Nah, kemarin kita transaksi lumayan, ya kan, di tengah-tengah masa corona ini. Jadi masih ada harapan, teman-teman. Nah, terus strategi yang kedua menurut saya bagi teman-teman agen properti sekalian adalah stay fokus dan ingat goal jangka panjang teman-teman semua. Nah, jadi jangan karena susah, jangan karena berita negatif, wah industri properti susah nih, ya kan? Akhirnya teman-teman beralih profesi, jualan masker, jualan hand sanitizer. Nah, itu nggak baik. Karena menurut pengalaman saya yang hampir 15 tahun di dunia properti, bagaimanapun juga orang yang fokus selalu mengalahkan orang yang oportunis di waktu yang panjang, yang maksudnya dalam tempo waktu yang jangka panjang, itu pasti kalah. Saya ingat sekali pada waktu saya pertama kali membuat bisnis properti ini, Rewide, kita pernah mengalami masa-masa susah.
Jadi 3 tahun awal saya membuat bisnis ini susah sekali rasanya. Nah, tetapi untungnya nih, saya bersyukur saya tidak beralih profesi. Seandainya saya beralih profesi, mungkin nggak tahu ya saya sekarang jualan apa, mungkin jual bakso atau apa. Tetapi Anda tahu saya sekarang masih di sini, masih di profesi saya sebagai agent properti. Nah, terus perkuat lagi motivasi Anda. Kenapa Anda join di bisnis properti ini? Perkuat lagi. Karena di rumah Anda ada keluarga, anak, istri, suami Anda yang menunggu Anda untuk bisa membawa pulang penghasilan buat kehidupan keluarga Anda. Jadi jangan Anda menyerah. Ingat, goal jangka panjang apa? Anda apa? Untuk keluarga Anda, untuk kehidupan pribadi Anda. Ingat itu. Jadi jangan kita berpikir jangka pendek terus kemudian beralih profesi dan sebagainya. Karena saya dengar banyak agent saat-saat sekarang ini mulai beralih profesi, ya kan? Saya tahu ada beberapa agent yang dulunya agent biasanya broadcast properti, tiba-tiba sekarang broadcast PO makanan, broadcast ini jual masker, jual hand sanitizer. Janganlah, karena profesi ini sangat menjanjikan. Jadi stay where you are now. Nah, terus strategi yang ketiga, bagaimana Anda sebagai agent properti bisa tetap survive di masa corona ini adalah stay productive while you are at home. Jadi buat diri Anda itu produktif. Nah, jadi yang pertama bagaimana membuat Anda produktif adalah jangan biarkan distraction mengganggu kerja Anda. Jadi cari tempat di mana ini loh bener-bener space saya, space kerja saya, sehingga anggota keluarga saya tidak mengganggu saya. Kalau distraction Anda biarkan mengganggu kerja Anda di rumah, akhirnya yang terjadi apa? Anda liburan. Nah itu repot itu. Jadi dibutuhkan disiplin, dibutuhkan Anda berani untuk say no to distraction while Anda kerja di rumah. Kalau itu tidak Anda bisa lakukan, bagaimana bisa stay produktif di dalam Anda bekerja di rumah? No way, nggak bisa, ya kan? Nah, terus supaya bisa stay produktif juga, perkuat skill Anda yang sebelumnya Anda kurang. Misal nih, banyak agent nih yang waktu rame, waktu properti berjalan dengan normal, mereka sangat lemah di dalam sosial media dan portal. Karena mungkin sudah faktor ya kan, jadi akhirnya waduh aku ini lemah di portal. Nah, perkuat halal itu saat ini nih, belajar bagaimana mengupload properti di portal, bagaimana membuat sosial media Anda jadi looks profesional. Itu yang bisa Anda lakukan, ya kan? Nah, terus hal yang ketiga Anda bisa lakukan di rumah untuk bisa tetap produktif adalah saya hari-hari ini banyak menempa diri saya dengan training online. Saya lihat dari YouTube, dari manapun, belajar buku juga sekalipun. Jadi mengasah knowledge saya, mengasah kemampuan saya di masa-masa tersebut. Karena pada waktu masa normal, wah sibuk terus nih, viewing, antarkan orang, notaris. Nah, masa sekarang ini ya ada waktu di mana kita bisa menempa diri kita dengan mengasah kemampuan. Karena pepatah ngomong, kalau kapak itu dipakai terus, lama-lama pasti tumpul kalau jika Anda tidak pernah asah, ya kan? Nah, strategi yang keempat, bagaimana kita bisa survive sebagai agent properti di masa-masa sekarang adalah
kerja pada listing yang vendornya atau penjualnya betul-betul butuh jual sekarang, butuh jual properti mereka sekarang. Ada enggak? Ada. Karena mereka butuh cash now. Nah, itu Anda fokus. Jadi sekali lagi gali database Anda, database listing Anda digali lagi. Terus keep in touch lagi dengan mereka, keep in touch, say hello, say hi kepada vendor Anda, tanyakan keadaan mereka baik-baik aja atau bagaimana, terus juga tanyakan kabar propertinya. Nah, temukan itu, walaupun memang mungkin tidak banyak, tetapi pasti ada. Nah, fokus kepada listing yang betul-betul vendornya butuh jual now, atau yang kita sebut dengan hot listing. Masih ada harapan. Nah, itu yang juga yang saya lakukan di masa-masa sekarang. Jadi fokus kepada model-model listing tersebut. Terus kemudian begitu sudah nemu, coba tawarkan listing-listing tersebut kepada database buyer Anda. Oke. Nah, terus yang kelima, kerja pada hot buyer. Apakah ada buyer yang masih cari properti saat corona sekarang? Masih ada. Jawabannya masih ada. Ada mungkin orang yang kontraknya sudah habis, dia butuh kontrakan lagi, atau dia butuh cari rumah, apa bisa ditunda? Jawabannya tidak. Mereka tetap harus melakukan di saat-saat sekarang. Nah, itu Anda cari. Nah, pasti ada. Nah, jadi bukannya hal yang tidak mungkin. Nggak mungkin tiba-tiba zero buyer, ya, itu nggak mungkin. Pasti ada. Ya kan? Nah, jadi kesimpulannya adalah, sekali lagi, itu tadi 5 strategi yang saya bagi kepada teman-teman sekalian. Nah, kesimpulannya adalah, ini bukan saatnya kita biarkan ketakutan yang berlebihan. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Nah, dan juga ingat goal jangka panjang Anda di properti. Apa goal jangka panjang Anda? Jangan biarkan diri Anda kehilangan fokus. Jualan masker, jualan lain. No. Stay fokus. Don't be an opportunist. Be the focus agent. Karena hari itu nggak mungkin selamanya gelap. Terang itu pasti soon akan muncul. Jadi selalu punya harapan dan jangan pernah menyerah di dalam keadaan sesulit apapun. Oke? Semoga yang saya berikan hari ini dapat menjadi insight, positive insight bagi teman-teman semua. Dan saya berharap teman-teman bisa survive dan melalui masa corona ini. Oke, salam sukses untuk kita semua. Thank you.